Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir di Indonesia disengaja. Kenapa disengaja? Ya karena ada peraturan yang sudah benar tapi tetap dilanggar. Peraturan sudah 10 tahun, yaitu Permen PU nomor 12 PRT/M 2014. Konsep drainase konvensional paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir, dan juga longsor. Nah, ini masih dilakukan selama ini, normalisasi sungai, sodetan tahun 2023. Jadi belum ada perubahan ini. Padahal dalam permen ini dinyatakan ada perubahan. Nanti saya sampaikan di belakang. Nah, ini 25 tahun terakhir, tahun 98 kejadian banjir hanya 97, tapi 2023 meningkat menjadi 3052 kejadian banjir. Nah, ini meningkatnya 3.146% selama 25 tahun terakhir. Nah, yang digunakan programnya adalah pengendalian banjir. Ini saya anggap gagal total selama 78 tahun, terfokus hanya pada sungai, yaitu normalisasi, drainase konvensional, membuang hujan. Ini udah saya videokan, ini linknya. Nah, jadi stop membuang hujan. Pemerintah tahu berdampak banjir, kekeringan, dan longsor. Nah, yang tadi udah saya sebutkan di depan. Salut Pak Joko terus berjuang menyadarkan negeri sumber daya air ini. Nah, ini dukungan dari teman-teman ahli hidrologi, ahli sungai. Terima kasih Pak Joko, salut untuk Pak Joko yang berkenan tampil sebagai ahli di pengadilan. Saya berpandangan menggugat ke pengadilan adalah juga bentuk pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, mendorong dan memaksa instansi yang bertanggung jawab untuk bekerja sebaik-baiknya. Nah, itu salah satu dukungan dari teman-teman di media sosial. Nah, ini sesuai dengan Permen PU yang sama, ada reformasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa reformasi drainase yang diperlukan adalah membalikkan pola pikir masyarakat dan pengambil keputusan, ini pemerintah, serta akademisi. Nah, membalikkan pola pikir. Dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai. Nah, jadi ada reformasi, namun diusahakan meresap ke dalam tanah. Nah, ini sudah ada peraturan yang benar, tapi sampai saat ini peraturan udah 10 tahun belum ada gejala untuk lakukan reformasi di lapangannya. Nah, harusnya tadi kan meresapkan. Harusnya seperti ini. Jadi, Gerakan Nasional Pemulihan Das mencegah banjir. Nah, banjir di Jakarta itu karena run-off-nya di atas 70. Ini sampai 85 DKI. Ini di Bogor ini
70, di atas 70 semua. Nah, ini yang membuat selama ini banjir, run-off-nya dibuang. Harusnya diresapkan. Nah, seperti ini, meresap. Yang meresap itu 65%, yang evaporasi 10%, yang run-off 25%. Sekarang run-off-nya 85%. Nah, ini yang benar. Harus ada pola pikir dibalik, membalikkan pola pikir dari membuang menjadi meresapkan. Nah, ini kan run-off besar sekali ini dibuang, harusnya diresapkan jadi menjadi 65. Nah, ini untuk mencegah banjir itu sebetulnya ini. Selama 78 tahun kita selalu membuang hujan. Pemerintah tahu karena udah bikin aturan dari Permen Kehutanan juga, das yang golongan kondisi baik itu koefisien run-off tahunannya di bawah 30%. Nah, ini harusnya ini seperti ini kondisinya itu harusnya. Jadi itulah saya judulnya Indonesia bencana banjir sengaja. Ya, tadi itu karena udah tahu ada yang aturan benar tetap dilaksanakan. Nah, inilah tadi yang membuat run-off-nya, ini data run-off 2014 berarti sekarang mungkin nambah karena pemulihan dasnya belum secara masif dilakukan. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.